Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Cadela. Buat kalian yang punya rezeki lebih atau yang memang mau sedekah bulan ini, Lur, bisa langsung cari platform-platform atau lembaga apapun yang sedang membantu teman-teman kita di Sumatera dan Aceh ya. Insya Allah bantuan sekecil apapun akan sangat berharga bagi mereka, Lur. Amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Hidup memang gak semudah tutorial di YouTube. Oh my god, even though oh my god. Kali ini kita akan mengidul film yang bisa membangkitkan motivasi kalian, yaitu Accepted tahun 2006, bergenre komedi drama. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja yang baru lulus SMA, namun karena tidak ada satupun universitas yang mau menerimanya, remaja ini pun nekat membuat kampusnya sendiri. Apa yang akan terjadi? Langsung aja kita ke requestan salam dari dulurku Kizi Nubika ya, Cak. Titip salam buat Anita. Di rumah banyak tumbler nganggur, boleh diambil, hehe. Makanya kalau nggak mau hilang itu bawanya galon, biar kelihatan dan nggak ada yang maling, ya kan? Tumbler aku juga banyak ini nganggur, ambil-ambil aja di rumah. Asalkan jangan membuat orang sampai nganggur. Monggo skecaaken. This actually looks like the real deal. I think this could work. Seorang remaja bernama Bartleby Gaines atau biasa dipanggil Bart adalah siswa kelas 3 SMA di Ohio, Amerika yang baru saja lulus sekolah dan sangat-sangat amat jahil, Lur. Bahkan sampai membuat SIM palsu untuk murid-murid lain. Salah satunya adalah Glenn. Bart juga memiliki sohib di sekolah yaitu Sherman yang memberitahu bahwa Pak Wakil Kepsek sedang OTW ke sana. Dan gak pakai lama Bart langsung meminta teman-temannya pura-pura paduan suara untuk menutupi praktek ilegal pembuatan SIM palsunya. Cheers. Say beer. Say cheer. Vice Principal Matthews comes in here. He picks up the Women's Fitness magazine. Ah, wonderful. Vice Principal Matt. So glad you could join us. Whatever does it for you. Stop it! Thank God you're graduating. Beberapa murid sekolah sudah diterima kuliah, termasuk Sherman yang berasal dari keluarga kaya dan masuk ke Universitas Harmon yang sangat bergengsi. Berbeda dengan Bart yang sudah ditolak oleh 7 kampus, Lur. Lalu saat akan pulang, siswi paling hot bernama Monica menemui Bart untuk memberitahu bahwa sebentar lagi di rumahnya akan ada pesta. Awalnya Bart sudah kepedean diundang, namun ternyata Monica hanya meminta bantuannya untuk memotong rumput halaman rumah karena mesin pemotongnya sedang rusak. Dan kebetulan Bart adalah tetangga depan rumah Monica, Lur. Bart yang sebenarnya naksir dengan Monica pun langsung menyanggupinya, berharap bisa mengambil hatinya. Meski Monica sudah memiliki pacar, sebut saja Paijo, yang statusnya timpang dengan Bart. Paijo menggunakan mobil dan perawakannya seperti playboy sekolah pada umumnya, sedangkan Bart merasa dirinya cupu dan dia hanya naik sepeda. Oh, Arlon. Mo, you're Elon. Really helping us out. And it was nice to keep you waiting, baby. Sesampainya di rumah, Bart langsung mengecek kotak pos dan melihat surat dari salah satu kampus yang dia daftar. Namun sayang lagi-lagi Bart ditolak, Lur, karena memang nilai rapotnya jelek. Bart pun curhat ke adiknya Lizzie, sedangkan kedua ortunya yang panggil saja Mukidi dan Mujiatun belum mengetahui Bart ditolak oleh banyak kampus. Karena sudah pasrah, Bart pun beralasan ke kedua ortunya tidak mau lanjut kuliah karena biayanya sangat mahal. Daripada ngerepotin Mukidi dan Mujiatun, Bart pun memilih untuk lanjut bekerja dan dia yakin bisa mendapat penghasilan yang sangat tinggi meskipun lulusan SMA. Tapi jelas Bart langsung kena semprot ayahnya karena untuk mendapatkan pekerjaan yang mantap dan bisa sukses di masa depan adalah dengan cara memiliki gelar S1. Sampai akhirnya Bart mengaku jika dia tidak diterima oleh kampus manapun dan sudah putus asa. Namun Bart ingin kedua ortunya tidak khawatir karena banyak orang-orang sukses yang hanya lulusan SMA. Dan Bart pun asal nyebut siapa sajakah tokoh-tokoh itu. Akan tetapi Mukidi tidak peduli dan memaksa Bart untuk lanjut kuliah. Get accepted anywhere. Damn it! You want to have a happy and successful life? You go to college. Plenty of successful people who didn't go to college. Albert Einstein. You're going to college. I told you so. You were adopted.
Keesokan harinya, ortu Sherman mengadakan pesta kelulusan SMA di rumahnya, sekaligus syukuran karena Sherman masuk Universitas Harmon. Dan beberapa teman Sherman pun diundang, yang diantaranya juga belum keterima kuliah lur, seperti Hans yang merupakan atlet football, namun tidak bisa mengambil beasiswa karena kakinya sedang cedera cukup parah. Juga Dek Rory yang sangat cerdas dan hanya mengincar satu universitas yang dia inginkan dari dulu. Tapi sayang Rory gagal karena kalah saing dengan anak-anak orang kaya yang nyogok pihak kampus dan terlihat dia begitu emosi. Di lain sisi, Bart agak malu ketika Mukidi memberitahu ayah Sherman jika Bart masih belum keterima kuliah. It's insane. You're one of the best receivers. The best. And no need. Too many rich kids with mediocre connected parents this year, I guess. Handling that really well. College is for... He's not going to college. He's thrown his life away. Sepulangnya ke rumah, Bart membuang semua surat-surat penolakannya dan muncullah ide gila di benak Bart. Daripada gendeng gak keterima kuliah dan malu di depan orang-orang, akan kugunakan skillku untuk membuat surat palsu dalam hatinya lur. Bart pun akhirnya mengubah desain logo Universitas Harmon dengan nama Institut Teknologi South Harmon yang seolah-olah menerima Bart kuliah di sana. Setelah itu Bart meminta bantuan Sherman untuk membuatkan websitenya, dan Hans juga ingin surat palsu itu untuk ditunjukkan ke ortunya agar mereka tidak kecewa. Dan inilah diterima. Yeah. B, you realize I was winging it. Whatever. Just finish. You got into a great college. Your future's looking really trend, and I love you. Yo, B, you have to hook me up with one. Just a temporary stopgap measure. Just finish the damn, please. do you know what will happen to me if I get caught? Every day after 8th period. Setelah itu Bart memasukkan surat palsunya ke kotak pos sampai ayahnya pulang kerja dan menyerahkan surat itu sendiri kepadanya. Betapa bahagianya Mujiatun karena Bart diterima kuliah, sedangkan Mukidi dan Lizzie sempat curiga karena tidak pernah mendengar nama univ tersebut. Namun Bart menjelaskan jika Institut Teknologi South Harmon adalah bagian dari Universitas Harmon dan Bart akan mengirimkan link website ke ayahnya. Setelah mengecek website tersebut, Mukidi pun langsung memberikan cek $10.000 untuk biaya semester pertama kuliahnya Bart. Akan tetapi Bart terkejut saat Mukidi mengatakan jika dia dan Mujiatun sudah tidak sabar mengantar Bart di hari pertamanya kuliah. Congratulations, you've been accepted. Oh, thank God. Yeah, there's a website. I'll show you the link. Hey, you're a college boy. Hell is South Harmon Institute of Technology. I've never heard of it. Here you go. First semester's tuition, paid in full. Your mother and I can't wait to drop you off. Jelas Bart sepaneng ya kan? Karena itu artinya dia harus membuat gedung universitas palsu dan bertanya ke Sherman apakah dia tahu ada gedung kosong di dekat kampus Harmon. Tapi Sherman tidak tahu lur. Saat itu terlihat Glenn yang bekerja di toko pom bensin karena dia juga nggak keterima kuliah. Untungnya di sana ada Rory yang lagi nongkrong dan dia tahu tempat yang bisa digunakan oleh Bart, yaitu bekas rumah sakit jiwa yang sudah terbengkalai. Gedung itu milik Universitas Harmon yang jaraknya juga sangat dekat karena seberang-seberangan lur. Dan Rory mengetahui tempat itu karena dulu dia pernah menjadi pekerja relawan di sana. Bart, Hans, Sherman juga Rory akhirnya masuk dan kondisinya sangat-sangat kotor. Bahkan mereka menemukan tengkorak yang meski itu hanya patung, tapi Sherman yang kaget sontak berteriak sangat maco. Hello, beautiful. Trader, come on, be scared. Dorm rooms. This could really work. Huh? Can you hold it? Karena merasa gedung itu cocok dijadikan kampus, nggak pakai lama esok paginya mereka pun langsung bersih-bersih dan mempermak ruangan-ruangan agar terlihat seperti kampus beneran. Glenn akhirnya juga diajak bergabung karena dia baru saja dipecat dari toko pom bensin gara-gara bikin jus dari udang dong plak. Hari demi hari mereka terus beberes sambil bermain-main di sel isolasi, juga membuang barang-barang bekas RSJ. Namun ada satu WC yang gak dibersihin karena saking joroknya, naudzubillah lur. Dan akhirnya proses merombak gedung pun telah selesai meski belum 100%. This actually looks like the real deal.
I think this could work. Sementara itu di Universitas Harmon, sebagai kepala univ, Pak Dekan ingin meningkatkan kualitas dengan membuat kampus terlihat lebih megah. Dekan menjelaskan bahwa pihak universitas memiliki beberapa properti yang telah disewakan. Salah satunya adalah gedung RSJ, dan properti-properti itu banyak yang sudah terbengkalai. Maka dari itu Pak Dekan ingin merombak area tersebut menjadi gerbang utama kampus agar semakin mewah, dan memerintahkan salah satu mahasiswa yang ternyata adalah Pak Ijo untuk menjadi ketua komite di angkatannya yang juga bertanggung jawab selama proses renovasi tersebut. Di lain sisi, Bart ditelepon ayahnya yang mengatakan jika dia ingin bertemu dekan universitas untuk ngobrol-ngobrol dan mengetahui bagaimana pendidikan di sana. Mendengar itu, Bart pun langsung menyampaikan ke teman-temannya bahwa mereka harus mencari seorang pria yang bisa berpura-pura menjadi dekan, Lur. Set up a meeting with the dean. Education I did, a real education. College does have a dean, doesn't it? Yes, of course the college has a dean. We gotta find a dean. Push between need and want. Satu-satunya orang yang mereka incar dan bisa berperan sebagai dekan adalah Pak D-nya Sherman yang bernama Ben. Karena dulu dia adalah dosen filsafat di Univ Harmon, namun karena pernah mengirim anjing ke dekan kampus, Ben pun akhirnya dikeluarkan dan sekarang menjadi karyawan toko sepatu anak. Yang namanya dosen filsafat, Lur, ngomongnya pun berbelit-belit, sering tidak dipahami oleh pembeli, dan Ben juga emosian serta sering berkata kasar. Setelah Bart memberitahu tugasnya untuk berpura-pura menjadi dekan yang tentunya juga dibayar, Ben pun menolak dengan alasan dia harus menjaga harkat martabatnya. Namun tak lama kemudian manajer toko memecat Ben karena telah membuat seorang anak kecil menangis, yang ujung-ujungnya Ben pun menerima tawaran dari Bart. No, I want you to pretend to be the dean. It's just for one day. I'm going to Papua New Guinea. I'm out of here. Where are you going? Did you make another child cry? So, and you're fired. Karena selama ini tinggal nomaden, Ben sekalian memindahkan mobil karavannya di dekat gedung. Lalu di hari kedatangan ortunya Bart, Rory yang tergabung sebagai guru sukarelawan memberi tugas ke seluruh murid-muridnya untuk berpura-pura menjadi anak kuliahan. Begitu Mukidi dan Mujiatun sampai mereka pun sangat senang melihat kampus KW itu, yang untungnya Bart berhasil menahan ibunya saat akan masuk ke toilet kotor. Hans juga berpura-pura sebagai teman sekamarnya Bart, namun Dek Lizzie sempat curiga ketika melihat jendela masih diteralis dan juga menemukan ikatan pasien RSJ di bawah kasur, Lur. Bart pun segera mengalihkan perhatian ortunya agar segera menemui Ben yang sudah bersiap di ruang dekan. What are these? That's in case of an earthquake. Why are there bars on the window? Nobody accidentally gets thrown out. In that long from the innocence of the responsibilities. Ben pun ngemeng dengan bahasa tingginya, gedabrus pokoknya, Lur, yang membuat Mukidi dan Mujiatun agak aneh mendengarnya. Apalagi Ben sering berkata kasar. Untungnya Ben berhasil meyakinkan mereka berdua, dan Bart pun cukup lega melihat kedua ortunya sudah pergi. Setelah itu Bart DKK selalu menghabiskan waktu dengan bersantai, main remi, main PS, ya menikmati hidup lah, Lur. Sampai suatu hari tiba-tiba datang seorang remaja yang terlihat begitu senang karena ternyata dia telah mendaftar melalui website dan diterima ke Institut Teknologi South Harmon. Bart pun sangat terkejut karena bukan hanya satu orang yang diterima, tapi 100 orang lebih, Lur, yang mana mereka semua juga ditolak oleh kampus-kampus lainnya. Well, unless I misread the website. I'm here for orientation. Yeah, we all did. Sorry. Take him. He's your problem now. Bye, hon. No biting. Karena bingung dengan apa yang terjadi dengan website abal-abal mereka, Bart pun akan mencari Sherman di kampus Harmon, sedangkan Hans diminta mengambil surat-surat para murid yang telah dikirim. Sesampainya di sana, Bart mengambil jas salah satu mahasiswa agar penampilannya sama, dan tanpa sengaja dia bertemu dengan Monica yang juga keterima di Harmon, Lur. Mereka pun ngobrol-ngobrol sejenak dan Bart memberitahu bahwa dia kuliah
kuliah di South Harmon yang jelas Monica tidak pernah mendengarnya, ya kan? Sementara Sherman sedang berusaha mencari teman, namun mereka semua mengabaikannya. Tak lama kemudian Paijo pun datang karena tahu Sherman berasal dari keluarga kaya dan dulu ayah mereka berdua sempat kerja bareng. Setelah itu Paijo menghampiri cememeunya Monica dan akhirnya Bart pergi menemui Sherman. Ternyata website yang dibuat oleh Sherman Lur memungkinkan siapapun untuk mendaftar dan akan mudah diterima. Mereka semua pun berkumpul dan Hans menunjukkan ratusan surat yang sudah dia ambil beserta cek $10.000 dari masing-masing mahasiswa. $10,000 a piece. You gotta tell these people. You are absolutely right. I started this. I'm gonna. Agar tidak terjadi salah paham, Bart pun mengumpulkan semua anak untuk diberitahu bahwa kampus itu abal-abal. Namun sebelum Bart sempat bicara, salah satu anak mengatakan jika untuk pertama kali ortunya mengatakan jika mereka bangga kepadanya. Mendengar itu Bart pun tersentuh dan mengurungkan niatnya. Apalagi mereka semua juga bernasib sama, yaitu ditolak oleh semua kampus. Bart akhirnya mengucapkan selamat datang ke mereka semua karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan juga berhak menggapai mimpi mereka. We say yes to your hopes. We say yes to your dreams. I didn't get into a real college. A really good college. Grab a room, grab a friend, Permanent Institute of Technology. Semua mahasiswa pun bersorak-sorai dan Bart menyampaikan bahwa masa ospek diperpanjang karena dia harus memikirkan kurikulum kuliahnya seperti apa, ya kan Lur? Akan tetapi anak-anak kuliah ini sangat-sangat onar, sangat-sangat urakan dan ada aja kelakuannya Lur. Mulai dari jebol tembok karena pengen gedein kamar, mbak-mbak malam yang sudah tobat dan pengen jadi anak kuliah, sampai mantan kriminal juga ada di sana. What do you mean? We're making the room bigger. I'm a college girl now. Pay you all 4 years in advance. Okay, you're in. Setelah itu Bart pergi ke Universitas Harmon untuk mengikuti kelas-kelas di sana agar mengetahui kurikulumnya, juga memperhatikan semua hal yang ada di kampus itu agar bisa jadi referensi cara mengelola kampus. Namun Bart kecewa karena apa yang diajarkan sangatlah membosankan. Bart akhirnya mendatangi Ben untuk berdiskusi dan dia mengatakan jika semua anak-anak di sana rela membayar uang semester untuk mendapatkan suatu pengalaman. Setelah mendapat pencerahan, Bart pun mewawancarai anak-anak satu persatu dan juga meminta untuk menuliskan apa yang mereka inginkan. Dari tulisan-tulisan itulah Bart menggunakannya sebagai kurikulum dan beberapa kelas pun dibuka seperti kuliner, fashion, olahraga, meditasi, dan kesenian. Ya nggak ada matkul pengantar bisnis, matkul statistika gitu nggak ada Lur. Pokoknya have fun aja sehari-hari ya kan. Bahkan ada kelas psychokinesis karena ada mahasiswa yang sangat ingin bisa menguasai kemampuan tersebut. Suatu hari Paijo datang ke sana untuk memberitahu bahwa Universitas Harmon ingin membeli kembali properti-properti di sana dari para pemilik sewa. Namun dengan santainya Bart menjawab jika pemilik properti menolak permintaan itu dan Paijo pun langsung diusir begitu saja. Lalu malam harinya saat kampus Harmon mengadakan pesta, Paijo masih sibuk mencari tahu tentang South Harmon. Akan tetapi ada satu mahasiswi datang yang mulai menggoda Paijo dan mereka pun mulai pemanasan Lur. Di saat yang sama Monica begitu marah saat memergoki mereka dan langsung pergi meninggalkan pesta. Sementara itu Sherman jadi bulan-bulanan anak kuliah lain dan diminta menjadi maskot berbentuk aneh sambil membawa minuman. Oh, hey, Gwen. Hey, what are you doing up here all by your alone? Hey, wait. Hey, what are you doing? Monica, hold on. There you go. Good addition, sir.
Pak Ijo pun melapor ke Pak Dekan bahwa tidak ada gedung RSJ di sana, melainkan Institut Teknologi South Harmon. Pastinya Dekan tidak percaya omong kosong itu dan meminta Pak Ijo untuk segera mengurus properti tersebut. Di lain sisi, tiba-tiba Lizzie datang ke kampus untuk memeras kakaknya karena dia tahu kampus itu abal-abal. Lizzie minta skuter milik Bart dan juga dibuatkan KTP palsu yang langsung disetujui oleh Bart, asalkan Lizzie tidak cepu ke ortu mereka. Setelah itu Bart mengirimkan hadiah kamera juga buku fotografi kepada Monica karena dia tahu Monica sangat hobi foto-foto. Melihat hadiah itu, Monica pun tersenyum dan langsung mendatangi Bart di kampus South Harmon. Monica diajak berkeliling kampus dan dia terpukau dengan kurikulum di sana yang mengikuti kemauan mahasiswa. Juga tidak ada buku-buku yang wajib dibaca maupun ujian, Lur. Wait, so this is your course guide? Yeah, this is a new pilot program. Test or essays, required reading or any of... Bart pun mengantar Monica balik ke kampusnya dan begitu terkejut melihat Sherman yang memakai kostum sosis. Dengan polosnya Sherman mengatakan jika dia harus memakai kostum seperti itu jika ingin masuk komitenya Pak Ijo. Bart pun berusaha menyadarkan sohibnya bahwa apa yang dilakukannya itu sangatlah memalukan. Lalu malam harinya anak-anak South Harmon mengadakan konser koplo yang terbuka bagi siapapun. Sebagai bentuk penghormatan, Bart yang menjadi ketua mereka semua diminta naik ke atas panggung untuk ikut bernyanyi dan semua orang pun bersorak, termasuk Monica yang terpukau melihat penampilan Bart. Hey! Oh my god! Oh my God, you saw that? I'm embarrassed. Well, let's see if we can get you. Let's see. All right. Di kampus Harmon juga sedang mengadakan pesta yang sangat elegan, kaku, dan formal, Lur. Namun Pak Ijo DKK terkejut karena pestanya sepi dan mereka pun baru mengetahui jika anak-anak di sana sedang mengikuti pesta yang lebih asik di South Harmon. Sementara itu Bart mengajak Monica ke kamarnya agar bisa ngobrol-ngobrol lebih enak sambil minum jahe sampai akhirnya mereka pun berciuman. Tak lama kemudian geng Pak Ijo datang ke sana dan Bart yang mengetahui dari Sherman segera menemui mereka. Melihat Monica ada di sana, Pak Ijo pun sempat cemburu. Akan tetapi mereka pergi begitu sadar telah dikepung oleh anak-anak South Harmon. Pak Ijo yang merasa kalah saing pun iseng menyalakan alarm kebakaran. Namun justru semua orang di sana menjadi lebih semangat untuk joget. I'm telling you, it's none of your business. It's none of my business. Shit. It's okay. Sepulangnya dari pesta, Sherman yang lagi tidur pun terbangun karena didatangi oleh selengkiannya Pak Ijo yang memberitahu jika Sherman akan dilantik menjadi anggota komite. Sherman pun dibawa ke dalam ruangan dengan mata tertutup yang ternyata bukan untuk dilantik, melainkan disiksa sampai Sherman mengatakan semuanya tentang kampus South Harmon. Di lain sisi, anak-anak South Harmon masih teler setelah pesta dan ketika siuman mereka pun lanjut foto bareng. Setelah itu Bart mendatangi Sherman di kamarnya dan sangat terkejut melihat sohibnya babar beluk. Sherman pun memberitahu apa yang terjadi dan Pak Ijo sudah merampas laptopnya serta daftar surat anak-anak South Harmon. They took my laptop, mailing list, everything. They kicked my ass, so I told them all about South Harmon. Shredder, you've been my best friend since we were 5. That's the only tradition I know. Begitu kembali ke South Harmon, betapa syoknya Bart melihat semua ortu tiba-tiba datang ke sana. Ternyata mereka semua mendapat surat undangan hari orang tua yang tentu dikirim pihak Univ Harmon, ya kan? Lalu tak lama kemudian datanglah Pak Dekan, Pak Ijo, serta kepolisian. Bart yang panik pun berusaha mengusir mereka. Namun itu percuma karena Pak Dekan membeberkan apa
apa yang sebenarnya terjadi, bahwa South Harmon bukanlah bagian dari Universitas Harmon, melainkan sebuah kampus abal-abal yang dibuat oleh Bart. Dan Pak Dekan akan membawa masalah ini karena hukum, karena Bart telah melakukan penipuan. Betapa kecewanya semua orang tua yang langsung membawa pulang anak-anak mereka. Begitu pula dengan Mukidi dan Mujiatun yang sangat malu dengan kelakuan Bart. None of this was real. Wait, Monica. Monica, wait. You have done some This is unconscionable. Bart pun kembali ke South Harmon yang sudah ditutup untuk mengenang kebahagiaan anak-anak di sana. Sampai akhirnya Bart terkejut melihat surat dari Badan Akreditasi Negara yang memberitahu jadwal persidangan untuk menilai apakah South Harmon bisa menjadi perguruan tinggi yang layak dan bisa diakreditasi, lur. Bart pun langsung memberitahu teman-temannya bahwa dia akan mengakreditasi dan melegitimasi kampus agar bisa benar-benar layak secara hukum negara dan dapat diterima oleh masyarakat. Tak lama kemudian Sherman pun datang dan ya, ternyata dialah yang mendaftarkan South Harmon ke badan akreditasi. Sherman mengatakan jika dia sudah muak dengan kurikulum di kampus Harmon, juga orang-orang di sana, dan merasa lebih cocok dengan segala hal yang ada di South Harmon. Applied for accreditation, aren't you? Someone had to do it, you know? I'm saying I want to be a shithead. Man, well, it's good to have you back. Di hari H persidangan yang juga didatangi Dekan Harmon, Paijo, dan pengacaranya, ternyata Rory juga mengajak seluruh ortu dari anak-anak South Harmon untuk mendukung karena Rory yakin kasus itu akan dimenangkan oleh Bart. Pimpinan Dewan Pendidikan pun menyampaikan jika South Harmon ingin menjadi kampus terakreditasi, maka dibutuhkan 3 persyaratan, yaitu harus memiliki fasilitas, kurikulum, dan juga fakultas, lur. Sayangnya dari segi fasilitas South Harmon memang kurang memadai karena tidak memiliki ruang olahraga formal, perpustakaan, ataupun pusat pelayanan kesehatan. Namun untuk kurikulum, Bart menunjukkan papan yang ditulis oleh mahasiswa sendiri, dan pimpinan dewan menyimpulkan bahwa tidak ada nilai-nilai pendidikan dari kurikulum tersebut. Akan tetapi anak-anak South Harmon membela bahwa kurikulum yang mereka dapatkan memang sangat berbeda dari pendidikan formal. Namun justru disitulah mereka bisa menemukan bakat masing-masing. Sedangkan untuk fakultas, South Harmon memang tidak memilikinya, dan hanya Pak Ben lah satu-satunya dosen yang mengajar ratusan anak. A library? No. Services center? No. Faculty stand. President accounted. Upwards of 300 students? Karena tahu para dewan pasti akan menolak South Harmon terakreditasi, Bart pun mengatakan bahwa dia sangat bangga dengan kampus South Harmon yang sangat berbeda dengan pendidikan formal lainnya, karena banyak mahasiswa di Harmon atau di kampus-kampus lainnya yang stres dan penuh tekanan karena berbagai materi yang diajarkan. Menurut Bart, pendidikan tidak harus sama, dan South Harmon memiliki aturannya sendiri, juga caranya sendiri untuk menilai mahasiswa yang tidak perlu disesuaikan dengan standar kampus manapun. Pak Dekan Harmon pun mengatakan bahwa kampus abal-abal Bart sama saja dengan merendahkan semua perguruan tinggi karena semua kurikulumnya ngaco dan Bart dianggap seorang kriminal karena telah menipu. Akan tetapi Bart melawan dan menuduh balik jika Pak Dekanlah kriminal sebenarnya karena dia telah merampok kreativitas anak-anak kuliah hingga mereka tidak memiliki gairah dalam belajar. Setelah itu Bart bertanya ke semua orang-orang dewasa yang ada di ruangan untuk bertanya ke hati mereka masing-masing, apakah sistem pendidikan yang selama ini berlaku benar-benar berfungsi dengan baik. Karena faktanya banyak orang-orang bergelar sarjana masih nganggur, padahal pemerintah sudah berjanji akan memberi 19 juta lapangan kerja. Bart juga ingin semua orang mengerti bahwa profesi sangat beragam di dunia, seperti penyair, seniman, pesulap, dan masih banyak lagi, ya kan lur? Bart mengaku bahwa dia telah menipu dan berbohong, namun yang dia garis bawahi adalah kehidupan memiliki banyak kesempatan. Maka dari itu Bart sudah tidak peduli jika para dewan menolak keberadaan South Harmon, karena menurutnya belajar tidak perlu ada dosen, tidak perlu ada ruang kelas, tidak perlu ada tradisi mewah-mewahan, tidak
Tidak perlu ada uang, sebab yang terpenting adalah anak-anak yang ingin memperbaiki dirinya untuk mencari bakatnya masing-masing. Dan Bart yakin anak-anak South Harmon tidak akan pernah berhenti belajar untuk menggapai cita-cita mereka. Kids, their creativity and their past, the real crime. Dr. Alexander, was that your dream? Or maybe no, maybe you want to be... Because we'll never stop growing. Feels that were instilled in us. Because you don't need teachers or class, fancy highbrow traditions, or who cares about the real learning took place at South Harmon? It did. And nothing you can say is so good. Setelah para dewan berdiskusi, pimpinan mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari pendidikan adalah untuk merangsang kreativitas serta gairah mahasiswa. Para dewan tidak menolak inovasi, namun mereka akan terus mengamati bagaimana perkembangan semua tingkat pendidikan. Maka dari itu pimpinan dewan pun memutuskan untuk memberi kesempatan Institut Teknologi South Harmon selama 1 tahun untuk masa percobaan dari program yang telah dibuat oleh Bart. Sontak semua orang tua dan anak-anak South Harmon pun bersorak-sorai, sedangkan pihak Univ Harmon yang kecewa langsung meninggalkan ruangan kapok. You will be granted a... Play jazz trombone. It's never too late, sir. Thank you. Anak-anak South Harmon pun kembali kuliah dengan materi-materi filsuf yang diberikan Pak Ben, dan teman-teman Bart juga menjadi dosen untuk anak-anak lain di keahlian mereka masing-masing. Sedangkan Sherman dan Monica juga sudah bergabung ke South Harmon, lur. Sementara itu Mukidi dan Mujiatun sangat bangga dengan apa yang dilakukan Bart karena telah memperjuangkan hak banyak orang, bahkan sampai memiliki kampus sendiri. Film pun diakhiri dengan Bart dan Monica yang hubungannya semakin dekat. Namun yang mengejutkan, lur, ketika Pak Dekan Univ Harmon akan pulang, tiba-tiba mobilnya meledak sendiri dan terlihat mahasiswa kelas psikokinesis yang mengatakan ke Bart, "Tuh kan, aku bilang juga apa." Itu artinya, lur, mahasiswa itu benar-benar bisa menguasai ilmu psikokinesis. Sangat-sangat mind-blowing. But I recall your room being right next to mine. And let the art speak for itself. You agree? Watch the tip. Panini for Rory's Nature Walk. Rabbi down here to bless this chicken. Big things for you, Bartleby. I'd say this is pretty big. I told you. Buyar, pesan moral dari film ini adalah kita semua bisa menjadi apapun yang kita mau, lur, apalagi di zaman sekarang, ya kan? Asalkan kita benar-benar berusaha, terutama buat cowok, ya kalian yang nonton ini. Jangan cengeng mentalnya, lur. Ada masalah dikit ngeluh, ada ini dikit, ada itu dikit, sedih ngeluh. Ingatlah bahwa kalian harus menjaga orang tua kalian dan juga menjaga anak istri kalian. Assalamualaikum. Kecuali yang sekolah ya masih belum emang punya anak istri ya.